eh, materi hari ini. Oke, mudah-mudahan materi hari ini kita dapat mengambil banyak pembelajaran, banyak ibrah yang insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya. Selanjutnya, mari kita senantiasa mengirim selawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita persilakan Saudara Indah Sari Dewi untuk menyampaikan makalahnya. Tapi sebelumnya, Tabe, saya menginformasikan lagi setelah makalah hari ini, lagi berapa makalah yang akan dipresentasi berikut, minggu berikutnya. Pak Ketua, Tabe, Pak Ustaz Farid, lagi berapa makalah Pak setelah hari ini? Setelah Bu Indah, Pak Pak Sadino kayaknya. Oh, tinggal itu satu ya? Iya Bu Prof. Iya, oke. Berarti insya Allah bisa kita selesaikan minggu depan karena kalau di schedule itu awal bulan Juli itu sudah mulai masuk final kalau tidak salah Kak. Ya baik, Ibu Indah Sari Dewi, saya persilakan deh untuk memaparkan materinya dan mohon Bapak Ibu yang lain untuk kita fokus, kita satu frekuensi untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan Ibu Indah Sari Dewi. Setelah itu kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau klarifikasi atau diskusi untuk materi itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Terima kasih juga untuk dosen pengampu, Ibu Syamsam Syukur, dan teman-teman sekalian yang hadir pada sore hari ini. Insya Allah saya akan materi yang berjudul Gerakan Sosial Perubahan Politik, Respon Kaum Nasionalis, Kerjasama Pihak Jepang dengan Kaum Nasionalis Indonesia, Mobilisasi Perlawanan Rakyat Terhadap Jepang. Latar belakang masalah periode pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 merupakan salah satu fase penting dalam sejarah perkembangan gerakan sosial dan perubahan politik bangsa Indonesia. Berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda dan masuknya Jepang ke wilayah Hindia Belanda tidak hanya menghadirkan perubahan dalam struktur pemerintahan kolonial, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi berkembangnya kesadaran politik masyarakat Indonesia. Dalam konteks tersebut, hubungan antara kekuatan pendudukan Jepang dan kaum nasionalis Indonesia menjadi fenomenal yang kompleks karena di satu sisi terdapat kerjasama politik, sementara di sisi lain muncul berbagai bentuk resistensi dan perlawanan rakyat terhadap kebijakan pendudukan Jepang. Secara gerakan sosial dapat dipahami sebagai upaya kolektif masyarakat dalam merespon perubahan sosial politik yang terjadi di lingkungannya. Dalam konteks Indonesia, masa pendudukan Jepang, gerakan sosial berkembang melalui berbagai organisasi yang dibentuk maupun dimanfaatkan oleh Jepang yang mendukung kepentingan Perang Asia Timur Raya. Jepang membentuk organisasi seperti Putra Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, Senendan dan Keibodan, hingga Peta Pembela Tanah Air sebagai sarana mobilisasi massa dengan penguatan dukungan politik. Selanjutnya, di sisi lain, kebijakan eksploitasi Jepang yang bersifat represif menimbulkan penderitaan luas di kalangan masyarakat Indonesia. Sistem kerja paksa atau disebut dengan Romusa, pengawasan ketat melalui kompetai eksploitasi sumber daya ekonomi, serta mobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang menimbulkan berbagai bentuk ketidakpuasan sosial.
Kondisi tersebut mendorong lahirnya gerakan-gerakan perlawanan rakyat di berbagai daerah, baik yang bersifat spontan maupun terorganisasi. Perlawanan rakyat terhadap Jepang tercatat terjadi di Aceh, Singaparna, Indramayu, Kalimantan, dan berbagai wilayah lainnya sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kolonial Jepang yang dianggap sebagai menindas dan merugikan masyarakat. Mobilisasi perlawanan rakyat terhadap Jepang menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat Indonesia dan pemerintahan pendudukan tidak bersifat tunggal. Jika sebagian elit nasionalis sementara jalur kerjasama untuk mencapai tujuan kemerdekaan sebagai kelompok masyarakat justru melakukan perlawanan terbuka terhadap praktik-praktik eksploitasi Jepang. Fenomena ini memperlihatkan dinamika gerakan sosial yang beragam, mulai dari kolaborasi politik, resistensi sosial, hingga gerakan perlawanan bersenjata. Dengan demikian, masa pendudukan Jepang menjadi di arena penting yang mempertemukan berbagai strategi perjuangan dalam proses pembentukan identitas nasional Indonesia. Adapun rumusan masalah, yaitu ada 3. Bagaimana respon kaum nasionalis Indonesia terhadap kebijakan politik Jepang selama masa pendudukan tahun 1942 sampai 1945. Yang kedua, bagaimana bentuk dan dinamika kerjasama antara pemerintah penduduk Jepang dengan kaum nasionalis Indonesia dengan upaya mencapai tujuan politik masing-masing pihak. Yang ketiga, bagaimana proses mobilisasi perlawanan rakyat terhadap Jepang serta pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan nasionalis dan perubahan politik di Indonesia menjelang kemerdekaan. Yang kedua, bagian A, respon kaum nasional Indonesia terhadap kebijakan politik Jepang selama masa pendudukan tahun 1942 sampai 1945. Jadi saya singkat-singkat saja teman-teman. Kedatangan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 disambut dengan beragam respon dari kalangan nasionalis Indonesia. Sebagian besar tokoh nasional melihat kehadiran Jepang sebagai peluang untuk mengakhiri dominasi kolonial Belanda yang telah berlangsung selama lebih dari 3 abad. Jepang memanfaatkan sentimen anti-Barat dengan mengusung propaganda Asia untuk Asia dan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Dalam kondisi tersebut, tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur mengambil sikap kooperatif dengan pemerintah penduduk Jepang. Sikap ini didasarkan pada pertimbangan strategis bahwa kerjasama dengan Jepang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesadaran politik rakyat serta mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya bagian B, bentuk dan dinamika kerjasama antara pemerintah pendudukan Jepang dan kaum nasionalis Indonesia dalam upaya mencapai tujuan politik masing-masing pihak. Kerjasama antara pemerintah pendudukan Jepang dan kaum nasionalis Indonesia merupakan fenomena politik yang memiliki kepentingan timbal balik. Jepang membutuhkan dukungan rakyat Indonesia untuk memperkuat basis politik dan militernya dalam Perang Asia Timur Raya. Sebaliknya, kaum nasionalis memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pengalaman politik, administrasi pemerintahan, dan organisasi masa yang sebelumnya sangat dibatasi oleh pemerintahan kolonial Belanda. Salah satu bentuk kerjasama yang paling menonjol adalah pembentukan Putra Pusat Tenaga Rakyat pada tahun 1943 yang dipimpin oleh Soekarno Muhammad Hatta. Kiai Haji Mas Mansur. Melalui organisasi ini, Jepang berusaha menggalang dukungan masyarakat terhadap kepentingan perang. Namun dalam praktiknya, Putra justru menjadi sarana efektif bagi para pemimpin nasionalis untuk menanamkan semangat kebangsaan kepada rakyat Indonesia. Selanjutnya, C. Proses mobilisasi perlawanan rakyat terhadap Jepang serta pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan nasional dan perubahan politik Indonesia menjelang kemerdekaan.
Salah satu bentuk perlawanan terkenal adalah perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh ulama setempat akibat kebijakan Jepang yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, terjadi pula pemberontakan di Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa pada tahun 1944. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penolakan terhadap kewajiban melakukan sikerei penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Berbagai perlawanan lokal yang terjadi di Indramayu. Jadi sebagai kesimpulan, masa pendudukan di Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 menjadi periode penting dalam perkembangan gerakan sosial dan perubahan politik yang mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kaum nasionalis merespon kehadiran Jepang dengan strategi yang beragam, mulai dari kerjasama politik hingga berlawanan bawah tanah, yang bertujuan memanfaatkan situasi kedudukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dan kerjasama antar Jepang dan kaum nasionalis di Indonesia memberikan ruang bagi berkembangnya kesadaran politik, organisasi serta kaderisasi kepemimpinan yang di militer berperan penting dalam proses kemerdekaan. Melalui berbagai organisasi yang dibentuk di Jepang, para nasionalis memperoleh pengalaman politik dan administratif yang mendukung persiapan pembentukan negara Indonesia merdeka. Terima kasih, saya kira itu untuk pemaparan materi saya. Saya serahkan ke moderator. Tabe Bunda termute ki anu tak mikrofon tak? Si dari tadi saya bicara ternyata termute. Ya baik, jadi hari ini pembahasan kita tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Kalau kemarin-kemarin kan kita bahas tentang pendudukan Belanda ya. Hari ini kita bahas tentang pendudukan Jepang yang tentu sangat berbeda sekali ya. Kalau Jepang berusaha untuk kooperatif terhadap orang-orang Indonesia, bahkan Jepang berusaha bekerja sama dengan memberikan pendidikan politik, memberikan keterampilan atau skill kepada putra-putra Indonesia ya. Sementara kalau Belanda kan tidak, karena tapi ini merupakan salah satu strategi Jepang ya untuk mengambil hati orang-orang Indonesia. Oke, baik, kita langsung masuk saja ke sesi pertanyaan-pertanyaan. Saya akan serahkan ke forum yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Pertanyaan Pak Ustaz Farid, keterlibatan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta dalam badan-badan bentukan Jepang seperti Putra dan Jawa Hokokai seringkali berada di garis tipis antara kolaborasi dan taktik perjuangan. Analisis bagaimana kaum nasionalis memanfaatkan struktur politik fasisme Jepang untuk mengkonsolidasikan gerakan sosial mereka, dan mengapa pihak Jepang meskipun memiliki kontrol militer yang represif tetap merasa perlu untuk memberikan panggung politik bagi elit nasional Indonesia. Baik, makalah ada pertanyaan yang diajukan oleh Ustaz Farid ya. Beliau sudah mengirim melalui chatnya. Oke, yang lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Tuti Wahyuni, ada Arju? Baik, Prof. Ya, silakan Tuti. Jadi tentunya terima kasih kepada
makalah yang telah memaparkan materinya yang cukup jelas. Jadi langsung saja. Jadi Romusa ini sudah membuat cukup menyengsarakan rakyat. Kemudian terhadap kebijakan Jepang dan beberapa hal yang seharusnya baik. Halo? Ya, Oh ya, baik, Prof. Untuk yang mana Tuti? oh ya, Ya, baik saya ulang. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh pemateri tadi bahwa Romusa ini merupakan sistem kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Kemudian apakah bentuk dari kerjasama antara Jepang dan tokoh-tokoh nasionalis itu adalah suatu bentuk, adalah satu langkah untuk memerdekakan Indonesia, sedangkan Romusa sudah cukup menyengsarakan rakyat. Cukup menyengsarakan rakyat, di mana kalau pada era Belanda itu disebut kerja rodi, tapi ketika Jepang dia disebut dengan Romusa. Seperti tadi yang disebut oleh saudara Farid Wajidi, ada beberapa organisasi yang beriringan berjalan dengan Romusa tersebut, yaitu ada Hokokai, ya, Jawa Hokokai dan Putra. Jadi Putra ini tingkatan dari persatuan pusat persatuan rakyat atau apa seperti itu. Mungkin itu saja. Maaf sebelumnya karena saya gitu. Saya kembalikan kepada ya, oke. Siapa lagi? Arjung, mau bertanya Arjung? Ya, Bu. Mau bertanya? Saya Ya, Bu. persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, pertanyaannya dari Indasari Dewi, mungkin bisa dijelaskan lebih detail tentang gerakan sosial dan perubahan politik terkait respon kaum nasionalis, atau dari judul makalah Sedari Indah. Mungkin bisa dijelaskan menurut pandangan pribadi tak? Mungkin itu saja. Ya, oke. Kembalikan ya. Ya, jadi tentang gerakan sosial dan perubahan politik ya bagi kaum nasionalis Indonesia dalam menghadapi Jepang. Kurang lebih begitu ya pertanyaan Arjun. Oke, saya kira cukup 3 pertanyaan. Pertanyaan dari Pak Ustaz Farid itu ada di chatnya. Ya, mudah-mudahan Indah sudah baca ya. Oke, baik. Silakan kita serahkan kembali ke pemakala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, insya Allah saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Farid Wajidi. Keterlibatan tokoh-tokoh nasionalis seperti Soekarno dan Muhammad Hatta dalam badan bentukan Jepang seperti Putra dan Jawa Hokokai seringkali berada di garis tipis antara kolaborasi dan taktik perjuangan. Bagaimana kaum nasionalis memanfaatkan struktur politik fasisme Jepang untuk mengonsolidasikan gerakan sosial merdeka, dan mengapa pihak Jepang meskipun memiliki kontrol militer yang represif tetap merasa perlu untuk memberikan panggung politik bagi elit nasional Indonesia. Ya, jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Farid.
Jadi hubungan antara kaum nasionalis Indonesia dan pemerintah militer Jepang atau disebut dengan Gunsei harus dilihat melalui lensa simbiosis mutualisme yang transaksional dan penuh ketegangan. Bukan kolaborasi ideologis murni. Dan strategi kaum nasionalis mengonsolidasikan gerakan sosial elit nasionalis bahwa mereka tidak memiliki kekuatan militer untuk melawan Jepang secara terbuka. Oleh karena itu, mereka menggunakan taktik kooperasi dengan dua tujuan strategis, yakni institusionalisasi nasionalisme. Badan-badan seperti Putra Pusat Tenaga Rakyat, kemudian Jawa Hokokai memberikan legalitas bagi kaum nasionalis untuk berbicara langsung di hadapan massa dalam skala yang tidak pernah diizinkan oleh Hindia Belanda. Jadi Soekarno ini menggunakan radio dan rapat akbar untuk menyisipkan pesan-pesan kemerdekaan di balik jargon-jargon propaganda Jepang seperti gerakan 3A. Sedangkan penembusan blokade sosial. Jadi kaum nasionalis berhasil membangun jaringan hingga ke tingkat akar rumput atau disebut dengan ruralin melalui struktur mobilisasi bentukan Jepang. Dan ini menjadi modal sosial krusial yang nantinya melahirkan kesadaran massa menjelang proklamasi pada tahun 1945. Saya kira itu untuk jawaban singkat dari pertanyaan Saudara Muhammad Farid Wajedi. Ya, gimana Pak Farid? Atau tunggu dulu ya, kita lempar dulu ke forum. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan juga terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemakalah. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Silakan Pak Farid, kita. Ya, maaf Prof. Iya. Meluruskan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Indah, institusionalisasi nasionalisme. Jadi belibet pengucapannya. Jadi memang sepemahaman saya paling tidak ada dua semacam strategi, yaitu pertama apa yang tadi sudah disebutkan oleh Indah terkait konsolidasi gerakan sosial, yang kedua terkait kenapa kemudian bangsa Jepang ini dia membutuhkan bantuan kaum nasionalis, karena pada masa itu Jepang sendiri mengalami apa yang disebut defisit legitimasi atau krisis legitimasi dengan hadirnya kekuatan asing baru. Jadi Jepang di satu sisi ingin tetap eksis di Indonesia, sementara di sisi lain ada kekuatan asing baru yang ingin juga memasuki Indonesia, wilayah Indonesia. Jadi mau tidak mau dia membutuhkan kaum nasionalis untuk mendukungnya. Ya. Saya kira itu tanggapan saya, Prof. Terima kasih banyak. Ya, oke. Baik. Ini mungkin yang menarik juga dari pertanyaan Pak Farid. Ini tentang pihak Jepang meskipun memiliki counter militer yang represif, tapi tetap merasa perlu memberikan panggung politik bagi elit nasional Indonesia. Ini mungkin yang belum terjawab ini.
Gimana itu, Indah? Pada sisi lain kita lihat Jepang cukup ini ya represif, tapi tetap memberi peluang, memberi ruang untuk putra-putra Indonesia dalam konteks perpolitikan, ya. Nah, gimana itu? Kalau bedanya kalau Belanda, memang Belanda sama sekali tidak beri ruang ya. Jadi kalaupun Belanda di Indonesia menerapkan politik etis, itu politik etis sebetulnya cuma desakan dari kelompok-kelompok humanis yang memang menginginkan Belanda memberi atau membalas jasa orang-orang Indonesia. Sehingga orang-orang Indonesia perlu diberikan pendidikan, perlu bagi apa istilahnya pengairan dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau memang Jepang kita melihat sisi lain kurang lebih sama lah pertanyaan tadi Tuti. Ada Romusa, tapi pada sisi lain juga membentuk organisasi-organisasi ataupun apa istilahnya untuk memberikan skill keterampilan kepada putra-putra Indonesia. Nah, gimana ini? Masih seputar pertanyaannya tadi ini, maaf Iya, hati, Prof. iya, Jadi mengapa Jepang membutuhkan kaum nasionalis? Jadi Jepang menghadapi tekanan berat dalam Perang Pasifik dan membutuhkan mobilisasi sumber daya alam serta manusia atau Romusa dan Heiyo secara masif dari Indonesia. Sedangkan krisis legitimasi sebagai kekuatan asing baru dan Jepang mengalami defisit legitimasi. Jadi mereka menyadari bahwa pemerintah militer saja tidak cukup untuk menggerakkan jutaan rakyat pedesaan Indonesia yang patuh pada figur karismatis lokal. Sedangkan selanjutnya instrumen penjinak, yaitu Jepang ini memanfaatkan pengaruh dan daya tarik Harisma Soekarno-Hatta di mana sebagai penerjemah kebijakan atau instrumen hegemonik. Jadi Jepang ini bersedia memberikan konsesi politik-politik seperti izin mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya, asalkan elit nasionalis mampu menjamin stabilitas domestik dan membantu memasuk tenaga kerja untuk kepentingan perang Jepang. iya, oke. Jadi gimana Pak Farid? Bahwa ternyata memang Jepang butuh tokoh-tokoh seperti Soekarno, dan kawan-kawannya Muhammad Hatta, Kiai Hajar Dewantara, Kiai Haji Mas Mansur, ya, untuk menggerakkan rakyat Indonesia karena sebagai figur ya, figur pribumi ya yang dibutuhkan agar yang lain juga mengikuti, memberikan simpati kepada Jepang. Ya, oke, gimana Pak Ustaz? Ya, saya kira sudah benar apa yang diungkapkan oleh Indah, Prof. Ya, terima kasih Bu Indah. Ya, oke, lanjut ke pertanyaan berikut, Indah. Ya, Bu Prof, pertanyaan dari Saudara Arjung Merendeng tentang terkait apa yang bisa dicapai dari makalah ini dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan pesan moral di dalamnya. Jadi sepengetahuan saya tentang materi ini bahwa dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika gerakan sosial dan perubahan politik pada masa pendudukan Jepang, khususnya terkait strategi respon kaum nasionalis serta faktor pemicu perlawanan rakyat. Adapun pesan moral
yang dapat diaplikasikan adalah pentingnya bersikap pragmatis atau strategis dalam menghadapi situasi sulit dan mengutamakan persatuan demi tujuan bersama, serta membutuhkan semangat kritis dan keberanian melawan ketidakadilan, sebagaimana yang dicontohkan dalam sejarah perjuangan bangsa. Saya kira itu, Ibu Prof, untuk Ya, jawaban untuk Arjun Merendeng. ya oke. Gimana Arjun? Ya, Bu. Sangat jelas tadi yang disampaikan oleh pemateri bahwa perlu adanya pengaplikasian penting dalam bersikap pragmatis terhadap masa-masa sulit. Kemudian juga tadi disebutkan perlu mengutamakan persatuan demi tujuan bersama. Mungkin itu yang bisa saya pahami seputar yang detail daripada makalah yang dijelaskan oleh Darinda Saldewi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya oke, terima kasih. Lanjut pertanyaan terakhir dari Tuti tadi tentang Romusa taktik Jepang. Pada sisi lain Jepang juga membentuk Jawa, Hokkaido, dan Putra. Ini kontradiktif ya. Antara Romusa dengan Jawa, Hokkaido, dan Putra. Ya, pertanyaan terakhir dari saudara Tuti Wahyuni. Apa ini? Di saat rakyat menderita karena Romusa, apakah kerjasama kaum nasionalis dengan Jepang masih bisa dianggap sebagai langkah untuk memperjuangkan kemerdekaan? Jadi, menurut saya, pemahaman saya, meskipun rakyat menderita akibat Romusa, kerjasama kaum nasionalis dengan Jepang tetap dapat dikategorikan sebagai langkah strategis memperjuangkan kemerdekaan karena dimanfaatkan sebagai manuver politik untuk memperoleh ruang gerak, pelatihan kader, dan landasan konstitusional melalui BPUPKI demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Itu saja Bunda untuk jawaban singkatnya. Iya. Gimana Tuti Wahyuni? Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan jawaban. Tadi saya sempat notice yang BPUPKI dan PPKI ya sempat disebut. Jadi BPUPKI dan PPKI ini memang salah satu kerjasama yang dilakukan oleh Jepang dan Indonesia dalam waktu yang beriringan dengan Romusa. Jadi benar yang dikatakan bahwa seling dengan adanya Romusa, kemudian dia membentuk sesuatu yang bisa membuat negara Indonesia yang ribut, Mak. Baik, mungkin saya sepakat dengan jawaban itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Iya, oke. Sebelum kita masuk ke sesi berikut lagi ya, membuka sesi pertanyaan, saya ingin mungkin juga memberi komentar, merangkum dari pertanyaan tadi. Yang pertama mungkin ini ya, tentang ibrah atau pembelajaran yang bisa kita ambil dari makalah ya, dari makalah tadi. Yang pertama tentu nasionalisme jangan pupus, jangan sampai pupus, ya. Nasionalisme perlu tetap dibangun, nasionalisme perlu tetap kita gaungkan semangatnya. Ya, bagaimana cara membangun nasionalisme itu? Ya banyak ya, mungkin paling ini kalau saya di kelas suruh biasa mahasiswa menyanyi nyanyian tentang Indonesia ya, tentang tanah airku, tentang kemerdekaan Indonesia, ya itu adalah
salah satu cara ya, walaupun mungkin cara itu tidak tapi paling tidak itu. Kemudian nasionalisme juga bisa dibangun pada saat misalnya perayaan kemerdekaan ya, saya kira itu juga efektif di situ. Nah, kenapa mesti nasionalisme dibangun? Kalau kita melihat sebetulnya dalam konteks kekinian, penjajahan itu belum berakhir ya, kolonialisme itu belum selesai. Sekarang itu malah masuk istilah neokolonialisme ya. Minggu lalu kalau tidak salah sempat kita singgung juga neokolonialisme itu. Mana buktinya bahwa masih ada kolonialisme? Buktinya Indonesia kita masih banyak mendapat tekanan dari negara-negara maju, khususnya negara-negara barat ya. Kita masih mendapat tekanan yang cukup kuat. Belum lagi tekanan dari dalam ya, ada istilah antek-antek asing ya. Orang-orang yang punya atau banyak mungkin mendapat keuntungan ya, keuntungan dari kerjasama luar negeri, misalnya impor, mereka banyak mendapat keuntungan di situ. Nah, orang-orang inilah yang mohon maaf kalau bahasa saya ini mereka ini sebetulnya yang antek asing. Ketika presiden mungkin mau membebaskan diri dari melakukan impor, tapi justru yang menghalangi adalah orang-orang dalam negeri. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah banyak mendapat keuntungan dari impor itu ya, itu. Jadi sebetulnya pemimpin kita itu menghadapi tekanan dua arah, baik secara internal dari orang-orang Indonesia sendiri maupun secara eksternal. Nah, kenapa seperti itu? Nah, saya kira ini satu pola yang sama. Dari dulu begitu, ketika penjajahan dulu, kolonialisme dulu sama kan? Ketika dulu Belanda membuat aturan tentang tanam paksa, yang kalau Jepang beradanya Romusa ya, tanam paksa harus menanam tanaman-tanaman yang memang laris waktu itu diperdagangkan, dipaksa rakyat Indonesia untuk menanam itu. Sebetulnya Belanda membayar itu, tapi menariknya bayarannya itu nggak sampai ke pribumi. Nah, kemana bayarannya itu? Bayarannya itu sampai ke kantong-kantong para bangsawan-bangsawan yang dipercaya oleh Belanda. Jadi sebetulnya kasus korupsi itu sudah berlangsung sejak zaman dulu, bukan hanya sekarang. Jadi dulu antek-antek asing banyak, ya, para bangsawan-bangsawan yang menjilat penjajah Belanda. Nah, demikian juga sekarang masih ada, ya, masih banyak antek-antek asing yang juga menjadi bagian skenario kenapa Indonesia sulit menjadi negara yang maju. Karena setiap ada kebijakan-kebijakan negara untuk membawa Indonesia maju, tapi kalau itu tidak memberi keuntungan bagi mereka, ya, nah itu akan mereka usahakan untuk menghalangi itu. Nah itu mungkin. Jadi gimana caranya? Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menyamakan langkah untuk tujuan yang sama. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan apa nih maksud? Kemerdekaan berdikari, kita berdiri di atas kaki sendiri. Semua kekayaan alam yang kita miliki, nikel, tambang, apalagi intinya kekayaan alam yang ada yang menarik bagi orang-orang barat, negara-negara maju, termasuk Singapura ya. Ini perlu kita menyamakan langkah untuk jangan lagi melakukan impor. Kita perlu memaksimalkan mengelola di dalam negeri, melakukan hilirisasi agar semua keuntungannya kembali kepada rakyat Indonesia. Kalau selama ini kan yang dilakukan impor-impor itu yang banyak diuntungkan adalah negara luar, termasuk Singapura, tempat transitnya barang. Di situ banyak mendapat keuntungan. Ya, kalau kita mendengarkan keresahan-keresahan yang selama dirasakan oleh pemerintah adalah banyak dimanipulasi data-data, misalnya impor 10 ton tapi yang disampaikan itu hanya 2 ton. Berarti pajak yang masuk ke Indonesia kan hanya 2 ton. Kemana larinya yang lain? Larinya lain ke negara tempat transitnya barang. Siapa itu? Singapura.
ya, kemudian negara tempat tujuan barang impor itu. Setelah barang impor itu dikelola oleh negara tujuan, kembali Indonesia mau membeli itu dengan harga yang sangat tinggi. Nah, jadi untuk memakmurkan Indonesia, ya silakan kita mengelola kekayaan alam kita sendiri. Dan ini yang saya bilang tadi, kita perlu menyamakan langkah untuk itu, ya. Itu mungkin. Nah, yang lain mungkin ini juga menarik, ini tentang Romusa memang. Jadi ada kontradiktif di sini. Kan ada Romusa, tapi pada sisi lain Belanda membentuk Putra, membentuk Jawa Hokokai, ya, memberi keterampilan, memberi skill. Nah, ini mungkin tujuannya apa? Sebetulnya kalau Romusa, kan sebetulnya Romusa itu adalah kebijakan pengerahan tenaga kerja paksa, ya, untuk membangun berbagai fasilitas militer Jepang untuk kepentingan Jepang, ya, supaya barang-barang yang Jepang inginkan itu mudah angkutannya. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja akibat kekurangan pekerja selama masa perang. Kemudian untuk mendukung logistik dan pertahanan militer Jepang. Jadi Indonesia dijadikan apa istilahnya, ya, sumber penghasilan bagi Jepang untuk memenuhi kebutuhan perangnya. Kalau Belanda kemarin Indonesia dijadikan semacam ATM, ya, karena Belanda waktu itu kan bangkrut, ya. Belanda mengalami beberapa kali kekalahan dalam perang, maka mereka butuh dana yang sangat banyak, dan salah satu dana yang sumber penghasilan mereka terbanyak adalah Indonesia, karena sumber daya alam kita yang berlimpah. Nah, apa dampaknya bagi rakyat Indonesia? Kalau tahanan paksa kan jelas, ya, bahwa ribuan orang dipaksa bekerja tanpa upah yang layak. Kalau masih mending waktu Belanda. Kalau Belanda ada kalau tanam paksa itu ada gajinya, masih ada digaji, walaupun sebetulnya gajinya itu tidak sampai ke rakyat, tetapi hanya sampai di saku-saku para bangsawan yang menjadi pihak ketiga bagi Belanda. Nah, kemudian kekurangan makanan, penyakit, kondisi kerja yang sangat berat, ya, bagi para pekerja-pekerja Romusa. Banyak Romusa dikirim ke luar Indonesia, ada ke Burma, ada ke Thailand, Malaysia, ya, dan tidak pernah kembali lagi, ya, para pekerja-pekerja itu. Kehidupan ekonomi desa menjadi lumpuh. Karena apa? Karena para orang-orang tadi ini mereka difokuskan, dimaksimalkan untuk bekerja di Romusa itu. Nah, dengan demikian Romusa merupakan bentuk eksploitasi kolonialisme yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Bahkan ada yang menyatakan bahwa kalau Belanda menjajah Indonesia sebanyak 350 tahun, tapi masih pedih penjajahan Jepang yang hanya 35 tahun, 3,5 tahun, ya. Itu masih pedih itu. Nah, kemudian ini tentang Putra dan Hokokai, ya. Nah, kalau Putra, Pusat Tenaga Rakyat, tujuannya kan menggerakkan rakyat agar membantu Jepang memenangkan peperangan, ya. Memang perlu diakui bahwa Jepang satu-satunya negara Asia yang berusaha mengupgrade dirinya, melevelkan dirinya dengan negara-negara Barat yang sudah maju pada saat itu, ya. Dia juga masuk sebagai salah satu negara kolonialisme, negara penjajah. Salah satu-satunya negara dari Asia itu adalah Jepang. Nah, tujuan yang lain adalah mempropaganda bahwa Jepang adalah saudara tua pemimpin Asia. Makanya yang dijadikan slogan itu adalah Jepang pemimpin Asia, 3A, ya. Jepang pemimpin Asia, apalagi pelindung Asia. Makanya ketika dia menjajah, yang dia hebohkan itu bahwa dia akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Makanya kenapa terbentuk PPKI dan BPPKI? Karena memang janjinya dari awal. Dan ini adalah strategi. Karena dia tahu Belanda dengan strategi non-kooperatif, maka dia harus menempuh strategi kooperatif. Agar dia dipercaya di Indonesia. Ya, dengan mengusung tadi 3A itu. Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia, apalagi yang satu, ya. Nah, tapi menariknya justru putra-putra Indonesia, putra-putra terbaik seperti Soekarno, Muhammad Hatta, ada Kiai Hajar Dewantara, ada Kiai Haji Mas Mansur, ini justru memanfaatkan sebaik-baiknya peluang itu, cara kooperatif itu,
menerima skill yang diberikan oleh Belanda, menerima pendidikan Jepang menerima pendidikan politik yang diberikan oleh Jepang, ya. Jadi ini benar-benar dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin terbaik Indonesia waktu itu. Nah, untuk apa? Untuk membangun semangat nasionalisme, untuk membangun kesadaran politik rakyat Indonesia, untuk mempererat persatuan masyarakat atau bangsa Indonesia. Dan saya kira ini memberi keuntungan ya bagi Indonesia, ya. Memberi keuntungan bagi Indonesia. Walaupun sebetulnya kalau kita dalam konteks kesejarahannya kan Putra itu tidak lama ya. Kalau tidak salah 1943 dibangun, dia sudah dibuarkan 1944. Artinya apa? Nah, ini mungkin hasil evaluasi dari Jepang bahwa justru kehadiran Jepang itu Putra itu justru memberikan keuntungan yang banyak bagi Bumi Putra, ya. Kemudian begitupun dengan Jao Hokokai, ya. Putra dibubarkan, Jao Hokokai dibentuk tahun 1944. Nah, perbedaannya kalau Putra itu tidak dikontrol oleh Jepang, ya, pokoknya diberikan kebebasan seluas-luasnya, tetapi yang seperti saya bilang tadi, Jepang belajar dari kondisi Putra itu bahwa justru ini membangkitkan semangat nasionalisme. Maka Jao Hokokai ini mereka bentuk, tetapi sudah dalam pengawasan militer Jepang. Nah, tujuannya apa ya? Menghimpun seluruh potensi rakyat, mengumpulkan hasil pertanian, menghimpun dana perang, ya, karena itu kebutuhan Jepang, mengerahkan tenaga kerja, Romusa, kemudian menambah kesetiaan untuk mutlak kepada Kaisar Jepang. Jadi ini mereka masukkan itu, ya. Nah, tapi apakah ini betul-betul menjatuhkan Indonesia? Justru tidak. Semangat nasionalisme sudah terbangun, sudah terbangun sejak Putra itu ada. Jadi walaupun kita di bawah tekanan, di bawah pengintaian militer-militer Jepang, tetapi nasionalisme Indonesia tidak bisa lagi tidak bisa lagi digugat. Itu sejak itu Indonesia sudah bulat persatuannya untuk tujuannya sama, yaitu mencapai kemerdekaan. Makanya berbagai organisasi yang ada, tetapi tujuan mereka satu, yaitu mencapai kemerdekaan, ya. Nah, itu. Saya kira itu ya, untuk menambah saja tadi. Jadi intinya kalau Jepang menggunakan memang dua pendekatan koersif atau paksaan melalui Romusa, ya, yaitu penyitaan hasil bumi, penindasan, kerja paksa untuk rakyat. Nah, kemudian pendekatan yang kedua itu persuasif atau propaganda melalui organisasi massa dengan mengerahkan tokoh-tokoh Indonesia agar bersedia membantu Jepang, ya. Yang seperti saya bilang tadi, kenapa seperti itu? Karena memang Jepang butuh mereka dibantu untuk menghadapi peperangan itu. Mereka butuh dana untuk menghadapi peperangan itu. Oke, saya kira seperti itu. Saya kembalikan lagi ke forum sebelum kita membuka lagi season baru. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan terkait apa yang sudah kita sampaikan. Saya persilakan. Tidak ada? Kalau begitu kita masuk ke season pertanyaan berikut, ya. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Pak Shandino Sadana mungkin? Ingin mengajukan pertanyaan, Pak? Tidak ada. Gimana Pak Ketua? Pak Ustaz Farid? Oke, masih ada yang mengajukan pertanyaan?
Ya, sambil menunggu ya, saya memberi tambahan sedikit bahwa kalau dari sudut pandang historiografi sebetulnya bahwa kebijakan Jepang ini memang mencerminkan paradoks kolonial ya, bertolak belakang paradoks kolonial. Pada satu sisi Jepang memang mengeksploitasi rakyat Indonesia secara besar-besaran ya, melalui Romusa dan berbagai kewajiban perang. Tapi pada sisi lain kita melihat Jepang membuka ruang politik yang terbatas bagi tokoh-tokoh nasional, maka munculkan seperti tokoh Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur ya. Itu melalui organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang seperti Putra, kemudian menyusul ada Hokokai ya. Tapi ruang ini kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Indonesia untuk memperkuat nasionalisme, melatih kepemimpinan politik dan mempersiapkan kemerdekaan, karena memang tujuan mereka satu ya, itu banyak organisasi yang ada tapi tujuan mereka sama, yaitu mencapai kemerdekaan. Makanya kalau kita di undang-undang kita penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, jadi ini melatih kepemimpinan politik serta mempersiapkan kemerdekaan. Ya, jadi saya kira itu tujuan dari organisasi-organisasi itu ya, atau kesempatan itu dimanfaatkan oleh putra-putra terbaik bangsa. Jadi meskipun sebetulnya tujuan utama Jepang adalah memenangkan perang di Asia Pasifik, ya, tapi beberapa kebijakan ini justru menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh Jepang sendiri, yaitu semakin menguatnya gerakan nasional Indonesia yang berpuncak pada proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Bahkan tadi sempat disebut PPKI dan BPKI, Badan Persiapan Panitia Persiapan Kemerdekaan dan Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi ini semua ditagihlah janji-janji Belanda itu, dan benar-benar tokoh-tokoh Indonesia itu tidak, istilahnya kalau ini barang ini dipegang terus, dijadikan istilahnya dikawal terus sampai benar-benar Belanda betul-betul merealisasikannya, dan kemudian kita benar-benar merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Oke, saya kira seperti itu. Saya kembalikan lagi, gimana Forum, Pak Ketua? Kalau tidak ada ya sudah, kita selesaikan saja. Ya, Prof. Kayaknya sudah semua. Pak Sadino belum. Iya, oke. Baik, minggu depan tinggal satu ya? Iya, Bu Prof. Tinggal Ya, satu Prof. ya? Iya, Bu Prof. Iya, oke, baik. Dan itu pertemuan terakhir mungkin, karena memang di schedule-nya kalau tidak salah itu awal atau pertengahan Juli itu adalah masa-masa final. Jadi memang kita sudah harus mengakhiri untuk sesi pertemuannya ya. Dan setelah itu mungkin Bapak Ibu silakan mempersiapkan tugas-tugas yang sudah diberikan. Mudah-mudahan diberi kemudahan ya untuk tugas-tugas tersebut semua ya, karena mungkin semua tugas-tugas itu adalah dalam bentuk jurnal ya, artikel jurnal. Semoga diberi kesehatan dan kekuatan ya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dan menyelesaikan semester ini dan akan lanjut lagi pada semester berikut. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, saya apresiasi sekali pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini juga memberi ibrah, semangat nasionalisme kita tetap terjamin, tetap terjaga, tetap kita pupuk, dan dalam menghadapi era globalisasi, sekiranya sangat penting sekali ya di dunia global, dunia penuh persaingan, dan kita berharap Indonesia juga maju sebagai salah satu negara terkuat di dunia ya. Kalau kita melihat dari segi sumber daya alam, seharusnya Indonesia sudah masuk sebagai salah satu negara terkuat ya, dengan sumber daya alam yang kita miliki, apalagi dengan infrastruktur yang sudah ada ya. Kecanggihan transportasi di Indonesia juga sudah tidak kalah di negara-negara maju. Demikian pun dengan hilirisasi juga sudah tidak kalah di negara-negara maju. Jadi saya kira mari kita mendukung pemerintah, kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita agar mereka menjadi pemimpin yang amanah ya, dan membawa rakyat Indonesia makmur sejahtera. Terima kasih sekali lagi. Mari kita menutup dengan sama-sama baca hamdalah.
Dan Alhamdulillah. juga saya mengucapkan selamat berbuka ya bagi yang melaksanakan puasa Asyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak Bu mohon Prof. pamit Bapak Ibu, saya keluar lebih dulu ya. Ya.